Allah Bapa Surgawi, ini adalah doa kami. Mohon Roh Kudus untuk menjamah hati kami, agar kami kudus. Maaf, agar kami bisa mendekat-Mu. Kiranya kasih-Mu datang untuk membuka mata rohani kami, melihat firman-Mu, rahasia dan keajaiban dalam firman-Mu. Hati kami pun dipuaskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita melihat kitab Roma yang pasal 16. Ya, yang harus berakhir juga. Harus berakhir. Satu pengakhiran yang baik. Kemarin kita melihat dalam komunitas gereja di Roma, mereka harus menjadi satu komunitas yang berkenan bagi masyarakat. Dia harus menjadi komunitas untuk menyenangkan masyarakat. Orang Yahudi harus harus juga berkenan bagi pengikut dari bangsa lain, dan bangsa-bangsa lain dalam komunitas mereka juga harus menyenangkan sesama gereja orang Yahudi. Bangsa itu harus menyenangkan sesamanya orang Yahudi. Seluruh gereja Roma mereka juga percaya dibenarkan karena iman rancangan ini, agar Injil ini disampaikan kepada bangsa lain, dan yang dikerjakan pada saudara untuk mengumpul semua dari jemaat dari Makedon, Akhaya, sumbangan dari mereka, Akhaya dan Makedonia, yang sekarang adalah pulau di Athena, dan membawa sumbangan mereka, sumbangan dari dari bangsa bukan Yahudi, yang hasil dari buah pertama sebagai dari gereja bangsa lain, dari buah hasil mereka untuk dipersembahkan kepada gereja di Yerusalem, kepada orang-orang yang memerlukannya. Jemaat dari bangsa lain harus mendukung gereja di Yerusalem. Kalau semua ini selesai dilakukan, Paulus akan berkata ia akan berangkat ke Italia dan di Roma, yang membawa berkat dari Yerusalem pergi ke tempat yang lebih jauh, kepada bangsa yang bukan Yahudi, yaitu mereka, dan yaitu gereja Roma, dan berharap agar dia bisa mendukung mereka, kemudian sampai ke tempat yang paling jauh, sampai ke Spanyol, untuk menyenangkan sesama dari kehidupan dari Kain, untuk mendukung seluruh bangsa asing untuk mendapatkan kebaikan dari Injil. Hari ini kita sampai di pasal 16 dari Pastor Hokit. Saya belum menemukan tema, mengharap nanti diberitahu. Dari pasal 16 bisa satu persatu contoh orang-orang yang menyenangkan sesamanya. Mereka demi bekerja keras untuk Kristus, mereka mendirikan gereja. Dan dalam pasal ini 1 sampai dengan 10 itu ada 29 nama. Salah satu
diutus Roma sampai ke Roma, yaitu orang yang bernama Febe. Ia dari gereja Korintus diutus oleh Paulus ke Roma dengan membawa surat ini ke gereja Roma. Ini adalah surat Roma. Di seluruh perjalanan dia harus melindungi surat ini. Hari ini kita bisa membaca kitab Roma. Bukankah kita harus berterima kepada Febe? Dia dari Athena ke Roma. Dia dari Korintus, dia harus kembali lagi ke Yerusalem untuk membawa sumbangan dari bangsa bukan Yahudi ke Yerusalem. Kita lihat Paulus yang dia lakukan, selesai melakukan sesuatu baru meneruskan pekerjaan yang lain. Bersamaan waktu dia menulis surat untuk gereja Roma. Dengan bersamaan waktu juga dia dalam perjalanan pulang ke Yerusalem. Dan surat ini menjadi surat pegang dari dia. Surat dukungan. Pada saat dia di Yerusalem selesai membawa sumbangan, menyelesaikan perkara ini, dia akan pergi ke Roma. Pada sampai dia di Roma, surat dari yang dibawa Febe di jemaat di Roma sudah dibaca. Jadi para jemaat di Roma telah mengenal Paulus. Dan Paulus memikir langkah yang berikutnya, dan Paulus akan membawa berkat dari gereja Roma sampai ke Spanyol. Ini yang pertama, Febe. Dia adalah saudari yang melayani jemaat di Kerenkea. Dan masa itu, kegiatan dari saudari-saudari sudah diterima oleh dalam gereja. Paulus berkata, aku meminta perhatianmu terhadap Febe supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimananya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila ia perlukan, sebab ia sendiri yang memberi bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Dia orang yang menyenangkan sesama, dan pada saat dia datang sekalian harus membantu dia. Sebab Paulus berkata juga, Febe telah memberi bantuan juga kepada Paulus. Kemudian selanjutnya mengenakan tentang gereja Roma. Gereja Roma bukan satu-satunya gereja Roma, dan pada masa itu belum ada perkumpulan gereja lain. Jadi para setiap jemaat mereka mengadakan kebaktian dalam gereja, perkumpulan di rumah. Ada sepasang suami istri seperti Paskila dan Aquila. Setelah mereka percaya Tuhan, sesungguhnya gereja Korintus dimulai dari mereka. Paulus bertemu pasangan suami istri ini di Korintus. Mereka adalah bekerja pendiri kemah, dan Paulus membawa mereka untuk percaya Tuhan. Sebelumnya mereka juga adalah orang Yahudi, karena beberapa tahun sebelumnya pada saat Kaisar Roma untuk mengusir bangsa Yahudi keluar dari Roma, maka pasangan suami istri ini pergi ke Korintus dan bertemu dengan Paulus. Karena mereka teman sekerja, mereka kerja tinggal bersama, dan mereka pun percaya Tuhan. Demikianlah gereja Korintus didirikan, dan sekarang Paulus mau pulang ke Yerusalem. Pasangan suami istri ini, mereka rupanya kembali ke Roma, bahkan menjadi salah satu inti dari gereja di Roma.
Boleh dikatakan ayat ketiga sampai dengan 11. Nama-nama yang tersebut di sini, mereka ada kemungkinan juga dari gereja Priscilla dan Aquila, pemimpin gereja yang di rumah. Dan nama mereka juga yang terbanyak. Dan ini gereja kebaktian di rumah ini, ayat 10. Salam kepada Apeles yang tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Pada saat mereka memberi salam kepada keluarga sini, mereka adalah gereja di rumah yang keduanya. Mereka berkumpul di rumahnya Aristobulus. Dan di rumah ini ada sahabat atau kerabat dari Paulus yang bernama Herodian. Sesungguhnya Herodian atau Aristobulus, mereka adalah kaum dari Yunani dan juga orang Yahudi, tetapi mereka sekarang tinggal di Roma. Dan bahkan salah satunya adalah kerabat dari Paulus. Maka di ayat 12 dikatakan, salam kepada Herodian, temanku sebangsa. Dan juga termasuk isi rumah Narkisus yang ada di dalam Tuhan. Jadi di sini Paulus bisa dilihat ada keturunan darah juga dari keluarga dari Hilab. Mereka adalah orang-orang yang terpandang. Jadi Paulus setelah memberi salam kepada gereja yang pertama, langsung memberi salam kepada gereja yang kedua ini, sebab mereka ada membawa pengaruh dalam masyarakat. Pertama adalah di Priscilla dan Aquila. Mereka adalah teman seperjuangan dari Paulus. Mereka membawa hidup dalam gereja di rumah ini, dibawa ke Roma. Dan juga mereka yang ketiga, yaitu mereka yang membanting tulang kepada pelayanan tugas kepada Tuhan. Kemarin kita merubah sedikit, dibenarkan karena iman. Bukan berarti selamanya di dalam Tuhan kamu bisa menjadi orang yang benar. Orang Yahudi yang tidak bisa melakukan hukum Taurat. Bagi bangsa lain yang memuaskan dirinya sendiri, di dalam Kristus sekarang mereka disebut dibenarkan. Bukankah kita bisa bersenang-senang untuk terus memuaskan diri sendiri? Apa yang ingin dilakukan itu dilakukan? Rupanya bukan. Yaitu harus percaya baru dibenarkan, karena Roh Kudus ada di dalam kita. Jadi setiap tindakan kita lewat baptis masuk dalam Roh Kudus dan mempunyai rupa yang baru. Kita sendiri bukan lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus. Ini dorongan yang baru, seperti di pasal 15 mengatakan kita wajib menanggung kelemahan sesama atau mencari kesenangan di sesama untuk berkenan bagi Allah. Kita lihat hari ini Priscilla dan Aquila, mereka seperjuangan dalam Kristus, dan juga bangsa lain pun harus berterima kasih kepada mereka, termasuk di Yunani dan di Korintus. Mereka adalah pendiri dari gereja, dan mereka juga pendiri di gereja di Roma. Tetapi mereka adalah perkumpulan terbesar pendiri gereja. Kita tahu
orang bangsa Yahudi yang tinggal di bangsa lain, mereka pun di negara lain, mereka pun kembali ke Yerusalem. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mendengar apa yang diterangkan oleh Roh Kudus, mereka bertekad untuk bertobat. Dan di sini orang yang pertama yang mendirikan gereja yaitu orang-orang ini. Pada waktu itu Priscilla dan Aquila, mereka mungkin belum percaya Tuhan. Mereka ketemu Paulus di Korintus, baru mereka percaya Tuhan. Dan salam untuk orang ketiga dari Paulus. Mereka juga yang termasuk di isi rumahnya, yang di jemaat di Priscilla dan Aquila. Di dalam mereka adalah di buah pertama yang dari Apilas. Mereka adalah orang dari Aquila. Kalau kita mengenal Aquila, kita mengingat akan Korintus karena Paulus. Di sini juga salam kepada Epenetus, saudara yang dikasih, yang disebut dengan buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Mereka adalah juga satu teman dalam pekerjaan bersama Priscilla dan Aquila. Mereka bersama ikut Priscilla dan Aquila untuk mendirikan gereja di Roma. Di sini Paulus berkata, ingatkah kamu orang yang pertama, mereka yang percaya, aku bawa dia percaya Tuhan, dia yang dia adalah jemaat di Korintus, mereka adalah Priscilla dan Aquila. Pasti setiap sebutan mereka dimulai dengan nama istrinya. Priscilla adalah ibu gereja dan Aquila adalah itu pendetanya. Priscilla adalah ibu pendetanya. Sepertinya gereja Korintus ini atau gereja di Roma, yang memimpin adalah istri pendeta Priscilla. Dan orang yang keempat yang bernama Maria, yang telah bekerja keras untuk kamu. Mereka yang menyenangkan sesama. Ayat ke-7 memberi salam kepada dua orang yang pernah bersama Paulus di penjara, yaitu Andronikus dan Yunias, teman bersama yang di penjara. Jadi mereka pun bersama mengalami penderitaan. Dan Paulus berkata, itulah saudara-saudara sebangsaku. Mereka adalah orang Yahudi. Di penjara apapun mereka bisa perbincangkan, dan bersama mereka menderita dan bersama hidup. Paulus sangat mengenal mereka dan berkata, mereka di antara para rasul, mereka terpandang. Dan mereka yang terpandang, yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Mungkin mereka waktu Stefanus dihukum, mungkin Andronikus sudah mereka ada di situ. Dia lebih awal percaya Tuhan dibandingkan dengan Paulus, dan mereka orang yang terpandang di antara para rasul. Dan kemudian salam kepada yang dikasihi, yaitu Ampliatus. Dan ayat ke-9, dan juga di sini dikatakan teman sekerja dalam Kristus
yaitu Urbanus, dan juga salah satu yang dikasihi yaitu Stakis. Dan juga yang bernama Apeles. Dalam kepercayaannya ia tahan uji dalam Kristus. Di sini ada 10 orang. Dan juga di sini di rumah orang yang berjemaat yang di rumahnya Priscilla dan Aquila, bukan cuma 10 orang ini. Dan Paulus yang disebut nama-nama mereka ini adalah mungkin mereka adalah pemimpin atau penilik gereja. Jadi mereka memberi salam kepada mereka. Ini adalah komunitas yang paling besar, dan di belakangnya seperti dikatakan Aristobulus dan Herodian. Mereka juga adalah keluarga salah satu yang terpandang, dan juga gereja yang terbesar dari mereka. Gereja yang terbesar adalah gereja yang terpandang dari antara di daerah mereka. Jemaat yang diisi rumah ini, mereka maksudnya beribadah dalam di rumah ini dipimpin oleh Aristobulus ini juga. Boleh dikatakan nama ini selain mereka selain Trifena dan Trifosa, mereka yang lainnya, mereka itu adalah para saudari atau perempuan. Selain dari di sini ada di sini selain daripada Rufus, masih ada Asiscritus, Regon, Hermes, Partobas, Hemas, dan di sini juga ada para pemimpin dari kaum perempuan, ada Voligus, Julia Nerarus, dan ini adalah semua perempuan, dan ada Olimpas juga, dan juga ada yang disebut oleh Paulus yang juga ibunya itu Rufus. Dan siapa Rufus ini? Dia waktu Yesus dia memikul waktu Yesus memikul salibnya, dia terjatuh karena tidak kuat. Kemudian di situ pemerintah Roma memanggil seorang Simeon untuk memikulnya salib Yesus. Dia salah satunya orang yang memikul salibnya Yesus, dan putranya yaitu bernama Rufus. Dia adalah salah satu pemimpin di gereja di Roma. Dan di sini di gereja Roma ada 6 pemimpin. Sebagian besar mereka adalah para wanita. Kemudian pada gereja keempat, mereka adalah saudara yang masih sendirian, seperti di ayat 14 ada dikatakan Asinkristus dan saudara-saudara yang bersama dengan mereka. Mereka ini adalah para saudara-saudara, yaitu laki-laki. Mereka bekerja, mungkin mereka berdagang di Roma. Mereka mungkin perkumpulan dalam satu bisnis di Roma. Di sini ada 5 orang yang menjadi pemimpin mereka adalah Orinkrisus, Phlegon, Hermes, Parobas, dan Hermas. Di sini ada 5 pemimpin dan juga tinggal bersama.
gereja yang kelima kepada Filologus, yang juga mereka berkumpul ibadah di rumah mereka. Ada Yulia, ada mungkin Yulia dan bersama Filologus ini suami istri. Masih ada lagi Nereus dan Olimpas, dan juga kepada orang-orang yang kudus bersama-sama mereka. Di sini ada 5 perkumpulan ibadah. Ada 29 orang. Paulus satu persatu memberi salam kepada mereka. Ini adalah gereja di Roma, dan gereja Roma bukan hanya orang-orang ini. Di ayat 17 sampai dengan 19 sampai 20 juga disebut sebagian dari orang. Namanya mereka juga tidak disebut, tapi mereka di gereja Roma juga membawa pengaruh, tetapi pengaruh yang negatif. Mereka di situ berusaha menjatuhkan para jemaat agar mereka menimbulkan perpecahan dan godaan sehingga mereka terjatuh. Jadi di sini Paulus berkata, aku tidak menyebutkan nama mereka. Dikatakan orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus, hanya melayani perut mereka. Mereka adalah pemimpin-pemimpin atau penilik-penilik gereja. Tapi Paulus, apa yang dikatakannya, yang mereka lakukan itu hanyalah bekerja atau penampilan saja, doing satu pekerjaan, dan itu bukan being dari mereka. Mereka hanya mencari makan untuk melayani perut mereka sendiri. Jadi bukan setia untuk melayani Tuhan. Mereka demi untuk membawa pengaruh, agar membawa mereka untuk masuk dalam perkumpulan mereka. Mereka akan menggoda mereka agar mereka terjatuh. Paulus di sini, mereka berkata dengan berbahasa yang manis-manis, menipu mereka yang tulus hati sehingga mereka terjatuh. Dan Paulus berkata, memberi mereka supaya mereka harus waspada dan jangan mengikuti mereka. Apa yang dilakukan mereka bisa dilihat. Mereka hanya demi untuk makan bekerja di gereja, tetapi bukan berdasarkan dengan kasih dan juga untuk menyenangkan sesama, tetapi hanya bekerja demi pekerjaan. Ayat 18 dan 19, Paulus memberi nasihat agar gereja di Roma kabar tentang ketaatan telah didengar sesama, sebab itu bersukacita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap yang baik, bersih terhadap yang jahat. Semoga Allah sumber sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu, sebab kita di situ karena Tuhan telah memberikan kuasa. Mereka dalam melayani telah diberi kuasa dari Tuhan Yesus sehingga mereka bisa menghancurkan iblis di bawah kaki mereka. Yesus menyertai kamu. Orang-orang yang terdaftar sebagai orang yang menyenang sesamanya, yaitu para pemimpin gereja di Roma. Dan ayat 21 sampai dengan 24 itu adalah teman sekerja dari Paulus. Teman sekerja Paulus waktu dia di Korintus waktu menulis surat ini. Yang pertama yaitu Timotius, teman sekerjanya. Ada kalanya Paulus menyebutnya dengan anak rohaninya.
Tapi juga dia menasehati Timotius agar jangan biarkan orang memandang rendah kamu usiamu muda. Maka dia di hadapan orang dia akan menyebut dia ini adalah anakku atau teman sekerjaku. Dan Paulus di hadapan mereka mengangkat dia. Ada lagi, ada Lukius, ada Jason, Sosipater, teman-teman sebangsanya, memberikan juga salam kepada mereka. Mereka adalah kelompok di inti di gereja Korintus. Dan juga dia orang yang mewakili menulis surat ini, dia berkata, salam kepada Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Jadi siapa yang menulis surat ini? Yaitu Tertius. Kitab surat Roma bukan ditulis sendiri dengan Paulus, karena kebiasaan masyarakat masa itu dengan mulut cuma mengatakan ada asisten yang menulis surat ini, maka bernama Tertius. Tertius dalam bahasa Yunani yaitu ketiga. Sesungguhnya bukan nama dia. Ada kemungkinan dia adalah seorang hamba yang punya pendidikan atau budak. Jadi dia bisa mewakili untuk menulis sebagai sekretaris atau bisa juga pengajar. Dia orang yang mendapatkan pendidikan, jadi dia bernama yang ketiga Tertius. Dan juga ada yang keempat, yaitu di sini dinamakan ada orang yang memberi tumpangan yang bernama Eratus, yang bendahara di Korintus. Dia mungkin ini adalah pejabat, dia percaya Tuhan di Korintus, dan juga saudara bernama Quartus dalam bahasa Yunani yaitu yang keempat. Di sini ada yang ketiga, ada yang keempat. Mereka mungkin juga dari kaum, mereka adalah budak. Ada lagi orang yang penting, yaitu di gereja Roma yang bersalam, yaitu Gaius. Dia memberi tumpangan kepada seluruh jemaat. Dia mungkin adalah salah satu pemimpin dari antara pemimpin di gereja Korintus, dan juga Paulus tinggal di rumahnya, dan Gaius juga memberi salam kepada gereja Roma, yaitu di sini satu perkumpulan memberi salam kepada perkumpulan yang lain, dan saling mengenal, dan juga mereka bertanya seperti dalam nafas Roh Kudus, dan kita tidak tahu, adakala kita berkata kalau berbicara nanti di surga kita akan ketemu. Mungkin menjawab, aku bukan lagi seperti rupaku ini. Mungkin walaupun sudah diperabukan, kamu bisa mencium baunya. Ada satu seperti yang sangat kamu kenal, karena kamu telah mengenal dia. Dan orang-orang ini di dalam hati Paulus, orang-orang yang dia kenal. Mereka adalah orang-orang yang berkenan untuk menyenangkan hati sesama mereka. Dan juga kita melihat di antara mereka sangat bekerja keras untuk Tuhan, bekerja keras untuk sesama. Ini adalah cara hidup mereka. Cara hidup dunia ini apa? Yaitu untuk menyenangkan diri sendiri, hidup untuk diri sendiri. Dan orang-orang ini adalah hidup untuk bagi orang-orang lain. Dan mereka mendapatkan
semangat hidup dari Roh Kudus untuk hidup yang baru. Dan kita setiap orang juga rata-rata mempunyai hidup untuk diri sendiri, kemudian baru hidup untuk orang lain. Sesungguhnya haruslah kita mengasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Kalau kamu orang yang tidak bisa mengasihi diri sendiri, kamu tidak bisa mengasihi orang lain. Karena kamu sendiri tidak bisa mengasihi dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa mengasihi orang lain? Ini adalah cara yang baru, sistem yang baru. Kalau kita berhenti dalam sistem yang lama, yang hidup untuk diri sendiri, hanya peduli pada diri sendiri, yang penting perasaanku, maka kita sungguh belum dilepas mendapatkan kebebasan dari Roh Kudus. Dan bejana kita ini ada yang berharga, yaitu menampung Roh Kudus, yaitu menampung Tuhan, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam dia, dia akan yang lemah lembut, dia akan dia sangat mengenal kita. Dia tahu akan kelemahan kita, maka Roh Kudus mau menolong kita agar kita mengasihi sesama seperti Allah Bapa mengasihi sesama. Kasih yang bukan untuk diri sendiri, tetapi terlebih dahulu harus punya untuk mengasihi diri sendiri, maka kita baru bisa mengasihi orang lain. Tetapi jangan hanya berhenti dalam tahap yang pertama. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan akhir di ayat yang ke-5 sampai dengan 27, satu yang terpenting dari kemuliaan dari Paulus diakhiri dengan pujian. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumazmurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Rahasia yang didiamkan berabad-abad ini dulu belum pernah dikatakan. Orang ini tidak tahu. Orang-orang tidak tahu, dan sekarang semua orang tahu. Seperti pernyataan rahasia, tidak lagi satu rahasia seperti kematian dari Yesaya yang bisa membuka konsep dari orang Yahudi. Mesias bukanlah dia datang dengan sebagai pahlawan, tetapi dia datang terlebih dahulu harus menjadi domba Allah untuk menanggung segala dosa manusia. Kemudian dia mati, kemudian dibangkitkan. Dialah Kristus yang rela untuk menanggung salibnya. Dia tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri. Dia hidup untuk Allah yang tidak terpikir oleh bagi Yahudi. Bagi orang Yahudi, kalau dia adalah yang kudus, mengapa dia seperti dikutuk, mati di salib seperti orang berdosa? Mereka tidak bisa menerima. Ini adalah rahasia. Dan rahasia yang kedua, yaitu orang-orang Yahudi yang menerima salib, mereka mendapatkan keselamatan. Dan bangsa-bangsa lain yang menerima salibnya Tuhan, mereka juga mendapatkan keselamatan. Seluruh bumi mendapatkan keselamatan. Di masa lalu dalam konsep dari orang Yahudi, hanya mereka yang dipilih oleh Allah karena mereka umat yang kudus. Mereka bisa tidak peduli bagi bangsa lain. Inilah rahasia yang didiamkan berabad-abad, dan sekarang harus dinyatakan. Keselamatan harus ada sampai pada bangsa-bangsa lain, dan anak Allah harus dinyatakan. Seluruh bumi harus mendapatkan keselamatan. Dan Paulus berkata, inilah misi dari Injilku. Aku mau pergi dari Korintus dan membawa berkat-Mu untuk pulang ke Yerusalem. Kemudian aku akan kembali lagi ke gereja Roma, mendapatkan penghiburan dari kalian dan pergi ke Spanyol. Ini adalah salah satu rahasia bagi setiap orang yang percaya Yesus, tahu tidak lagi untuk diri sendiri,
Tapi di sini Paulus Injil ini untuk seluruh bumi harus kembali kepada Tuhan. Dan sekarang rahasia ini dinyatakan. Ini adalah hikmat Allah, dan seperti yang dikatakan di tiba terakhir, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah cara kerja manusia. Terlebih dahulu mereka keselamatan itu sampai pada orang Yahudi, kemudian orang Yunani, dan akhirnya sampai kepada segala bangsa. Sampai akhirnya pada saat manusia mendapatkan keselamatan, semua harus berbalik untuk memberikan segala kemuliaan bagi Allah yang kekal. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Kita memberikan pujian syukur kita karena Yesus, kita menjadi satu keluarga.
Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kami bisa hidup untuk menyenangkan orang lain dan juga bisa berkumpul. Saudara semua, marilah kita saling memberi salam kepada sesama. Kita memberi salam, kita saling peduli bagaimana keadaan kita, di sesama kita. Dan atau kita bisa juga berdoa, kita saling memberi salam bagaimana kehidupan di hubungan antar sesama atau dalam perkumpulan dalam sel grup. Mari kita saling memberi salam.
Kita saling berdoa untuk sesama kita dan untuk gereja kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami ada perkumpulan segel, kami ada gereja yang menolong kami agar kami bisa. Mohon Tuhan juga kami menolong kami agar kami dengan sesama, agar kami bisa ada satu hati. Dan juga seperti di Roma, banyak sekali gereja dimulai dari gereja di Roma, seperti Priscilla Aquila. Mohon Tuhan untuk menolong kami agar kami di dalam cell group kami bisa punya hubungan yang baik, dan juga dalam pengembalaan agar kami dimanapun bisa bisa menyebarkan DNA dari gereja 611 menjadi nafas kehidupan di setiap tempat. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur pada Engkau, karena Tuhan, Engkau terlihat di gereja Permula banyak sekali para saudari-saudari. Mereka pun dibangkit dan juga mereka dijamah oleh Tuhan, dan saat juga di sini mengundang para kaum saudari-saudari sini yang ingin dipakai Tuhan, untuk dipakai Tuhan di hari ini. Kalau kamu ingin untuk dipakai oleh Tuhan, para kaum saudari-saudari kita, kami ingin berdoa untuk engkau. Kita bisa berdoa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan kepada kami setiap saudari-saudari kami yang datang di gereja 611. Kami tahu Tuhan, di sini ada anugerah yang besar. Engkau menyembuhkan kami, Engkau memperbaharui hidup kami. Mungkin juga di antara kami ada kesusahan dalam rumah tangga. Kami perlu ada keperluan dalam rumah tangga kami, dan juga kami menghadapi banyak kesusahan. Kami datang ke gereja, tetapi Tuhan, lewat renungan pagi, lewat kebaktian kami, lewat dari perkumpulan Sergelus, kami bisa kembali untuk berdiri. Tuhan, ini adalah anugerah terbesar dari-Mu Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, Engkau memberikan lebih banyak lagi kasih, untuk mengasihi Kau lebih banyak. Engkau berikan kepada kami sebagai saudari kami semua. Tuhan, kami mau mengasihi diri kami sendiri. Kami juga mau mengasihi isi rumah tangga kami. Lebih lagi kami mau mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami. Tuhan, kami mau mengasihi lebih lagi, mengasihi Engkau. Yesus, kami mau di dalam Sergelus untuk memperluas
memberikan pengaruh bagi kami, dan juga di dalam rumah tangga kami juga membawa pengaruh. Yesus, kami mau di hadapan sahabat, teman-teman kami atau rekan kerja kami membawa pengaruh. Tuhan, berilah sukacitamu Engkau berikan kepada kami. Tuhan, saudara kami ingin suka untuk bercerita, dan yang kami untuk memberikan kepada siapa-siapa. Dan hari ini Tuhan, kami mau memberitakan kebaikan Yesus kepada orang-orang yang kami kasih. Tuhan, Engkau penuhilah kami setiap orang. Roh-Mu penuhilah kami setiap orang. Lebih lagi untuk merindukan Engkau. Lebih lagi untuk hidup untuk Tuhan. Dan kepercayaan tentang Kristus ini Engkau penuhi kami, karena Engkau satu-satunya yang menyelamatkan. Engkau adalah satu-satunya Allah Bapa yang menciptakan kami. Dengan kuasa-Mu Bapa, masuk ke dalam para saudari-saudari kami. Bagaimana Engkau menyelamatkan aku, menolongkan Amo, demikian juga Engkau menolong kami setiap orang. Yesus, kami berterima kasih. Haleluya. Kita deklarasikan ini adalah harinya Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan, kita bersama persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, dan Engkau adalah harapanku. Saudari-saudari semua, kita bersama untuk berdoa seluruh bumi untuk mendapatkan keselamatan, dan juga bagi saudara-saudara kita saya mengundang untuk berdoa untuk daerah-daerah yang menghalangi Injil. Kita bersama berdoa agar ada perkumpulan gereja di rumah dibangkitkan bagi gereja di tempat-tempat yang melarang Injil. Dan juga bagi saudari kita bersama berdoa, kita deklarasikan semua tempat-tempat ini juga dan melindungi gereja. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi daerah-daerah yang mendapat halangan untuk Injil. Tuhan, kami berdoa mohon Engkau Bapak agar Injil ini bisa dikembangkan, dibawa di tempat-tempat di Tuhan. Engkau jaga setiap pastor kami, saudara-saudari kami, para pekerja gereja. Tuhan, Engkau menolong mereka dan juga memberi mereka agar punya iman untuk terus menjaga.
Dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan, kita semua menjadi bejana untuk Injil Tuhan. Dimanapun harus menjadi pohon kehidupan. Tuhan, kami percaya apa yang kami doakan, Engkau akan menggenapi. Tuhan, kami percaya akan Engkau. Tuhan, kami percaya akan janji-Mu, percaya akan kasih-Mu. Haleluya. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasmurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang diam berabad-abad lamanya. Aku dalam nama Tuhan Yesus mengurapi mulut saudara-saudari kami bisa memberitakan, sebab kamu bisa sendiri menerima akan rahasia Tuhan, dan juga engkau ada hubungannya erat dengan Yesus Kristus, dan Injil yang kamu beritakan yaitu Injil yang kamu percaya, yang Injil kamu alami sendiri. Mohon Tuhan untuk memberkati-Mu, engkau yang mengalami kebaikan dari Injil, dan bagi orang-orang milik-Mu semuanya akan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati dan berdoa, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita hari ini renungan pagi. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.